perkenalkan, nama saya Sinta Natriuniar dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kenapa kami memilih budidaya ikan lele dalam tema presentasi kelompok kami. Karena budidaya ikan lele telah menjadi primadona dalam kalangan pembudidaya atau pembisnis perikanan di Indonesia. Warung makan, supermarket maupun pasar tradisional telah menyediakan ikan ini setiap harinya. Lalu, ikan yang satu ini juga banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, baik bawah, menengah, ataupun kalangan atas. Tidak sedikit juga para pembisnis ikan mencoba ikan ini untuk dijadikan lahan pembudidayaan mereka. Persiapan apa aja sih untuk budidaya ikan lele? Ikan lele, untuk persiapan budidaya ikan lele, yang pertama kali adalah kita harus memilih jenis ikan yang mudah dewasa. Banyak pembudidaya ikan lele yang memilih jenis ikan lele sangkuriang. Kenapa ikan lele sangkuriang? Karena pertama, tingkat produktivitas ikan ini tergolong tinggi. Yang kedua, ikan ini dagingnya lebih empuk daripada jenis yang lain. Yang ketiga, kebal atau bertahan terhadap berbagai serangan penyakit. Yang keempat, teknik pembudidayaannya pun juga tidak terlalu sulit. Nah, setelah kita ketahui apa saja yang telah persiapan budidaya ikan lele, kita juga harus tahu apa saja persyaratan hidup ikan lele. Persyaratan hidup ikan lele antara lain, pertama, suhu. Menurut siapa ya? Oh ya, pilih salah satu saja. Menurut Debbie Ratnasari, ikan lele dapat hidup pada 26-32 derajat Celcius. Lalu yang kedua, lokasi. Syarat lokasi budidaya tidak ada ketentuan khusus, karena ikan lele juga dapat hidup di berbagai tempat, kondisi apapun, bahkan di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Lalu yang ketiga, hal yang paling penting adalah kadar pH-nya atau kadar keasaman. Kadar keasamannya harus dalam sekitaran 7-8 pH. Kolam yang digunakannya pun juga ada berbagai macam bahan. Contohnya yaitu kolam terpal, kolam tanah, kolam semen, dan sebagainya. Dari ketiga bahan kolam yang telah saya sebutkan tadi, kolam terpal lah yang paling murah dan paling efektif untuk membuat pembudidayaan ikan lele. Nah, karena kolam terpal tersebut murah, adalah lagi nih yang membuat kolam terpal itu menjadi pilihan yang tepat untuk bahan kolam. Selain dia murah, dia juga praktis, serta produksi ikan lele pun juga tetap tinggi. Nah, setelah kita membahas tentang bahan-bahan kolam tadi, sekarang kita lanjutkan dengan membuat kolam pembesaran ikan lele. Pembesaran kolam ikan lele, Anda cukup membuat kolam sebesar 5 kali 2 meter dengan daya tampung 1000 benih ikan lele. Bila Anda lebih dari itu, Anda bisa dapat menghitung menggunakan daya tampung minimum per meter kolam. Nah, dan sebaiknya daya padat atau tebar benih ikan tersebut jangan terlalu padat, karena bila terlalu padat akan mengakibatkan ikan lele tersebut gampang terserang oleh berbagai penyakit. Jika Anda sudah menyiapkan kolam tersebut, langkah selanjutnya adalah menebar benih. Nah, sebelum menebar benih ada syarat dan ketentuannya. Ada 2, yaitu pertama, kolam tersebut harus diisi dengan air. Airnya juga haruslah air yang jernih dan tidak tercemar oleh berbagai macam limbah.
dan isinya kira-kira lebih kurang 60 cm. Lalu yang kedua, menyiapkan pupuk kandang dan dimasukkan ke dalam karung. Untuk kolam ukuran 5 x 2 meter, Anda perlu pupuk kandang sekitar 10-15 kg. Lalu jadikan 2 karung yang sama beratnya. Setelah 2 karung tersebut yang berisi pupuk kandang, Anda masukkanlah ke dalam kolam yang telah dibuat tadi. Setelah ditaruh, bisa ditaruh di tengah ataupun di tepi kolam. Yang penting di dalam airnya tercelup. Lalu celupkan ke dalam air seperti kantong teh. Nah, setelah itu Anda bisa menebar benih ikan lele saat karung total telah diangkat. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lanjut ke Nida Farah Abia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Farah Abia dari Prodi Manajemen Sumber Daya. Saya di sini sebagai materi kedua. Saya akan menjelaskan tentang proses peminjahan. Proses peminjahan pertama harus siapkan wajah peminjahan seperti kolam terpal dan kolam semen. Yang kedua, memasang kekaban peminjahan lele. Kekaban merupakan media telur lele terbuat dari indukan lele dan butuh 5 kekaban. Yang ketiga, masukkan indukan lele ke dalam kolam. Pilih dan masukkan indukan lele yang siap dipijah. Peminjahan itu terbagi 3. Yang pertama, pemijahan alami. Dalam pemijahan alami, yang pertama kita harus memilih indukan siap pijah dengan perbandingan jantan dan betina. Yang kedua, masukkan ke tempat peminjahan pada sore hari dan pada keesokan harinya dicek. Yang ketiga, jika bertelur, induk ditangkap dan dikembalikan ke kolam khusus indukan. Yang keempat, biarkan lele menetas secara alami. Yang kedua, proses peminjahan semi alami. Yang pertama, pilih indukan yang hanya sudah matang gonat. Yang kedua, timbang indukan, catat beratnya. Yang ketiga, siap dosis ovarium 0,3 ml per kg indukan dan encerkan dengan aqua biodes 1:1 atau 1:3. 4. Tangkap indukan yang telah ditimbang dan disuntikkan pada otot punggung sedalam 1,2 cm dengan kemiringan 45 derajat. Yang kelima, indukan yang telah disuntik masukkan ke dalam hampa peminjahan. 3. Proses peminjahan buatan. Yang pertama, 1 ekor jantan bisa membuahi 2-3 ekor betina jantan dibedah setelah proses stripping. Yang kedua, siap dosis ovarium 0,3 ml per kg induk betina. Jeda dari penyuntikan ke pengeluaran telur selama 8 jam. Ketiga, setelah indukan betina disuntik, masukkan ke dalam drum terpisah dari indukan di stripping untuk dikeluarkan telurnya. Yang keempat, bedah indukan jantan dengan memotong kepala hingga memutus sambungan pangkal tulang belakang. Kemudian bedah perut untuk diambil kantong spermanya. Yang kelima, bersihkan kantong sperma dan encerkan sperma dengan larutan infus jenis NaCl 0,9% untuk 1 betina digunakan setengah botol. Yang keenam, tuangkan sperma ke mangkok yang sudah terisi telur. Aduk menggunakan bulu ayam selama 1 menit. Sekian proses peminjahan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Nugraini Feriski,
Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan membahas mengenai pemeliharaan larva, pembesaran, dan pemberian pakan pada ikan lele. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemeliharaan larva. Yang pertama kita harus memisahkan larva ikan dari induknya, lalu menjaga kualitas air dengan suhu tetap bertahan di 28 derajat sampai 29 derajat. Apabila kurang dari 25 derajat, akan menimbulkan bintik-bintik putih pada larva yang menyebabkan kematian massal. Hindari perubahan suhu yang ekstrim. Lalu bersihkan kolam dari sisa pakan dan kotoran ikan dengan spons. Lalu pakan larva diberikan ketika persediaan makanannya sudah habis. Pakan larva bisa berupa kuning telur rebus. Caranya, kuning telur rebus itu dilarutkan dengan 1 liter air. Itu cukup untuk 100.000 ekor larva. Lalu pakan berupa cacing sutra dapat diberikan ketika larva berusia 1 minggu. Nah, setelah usia 3 minggu, larva bisa dikatakan sebagai benih dan siap untuk diberikan pelet berbentuk tepung. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembesaran. Yang pertama, pakan diberikan sebanyak 2-3 kali sehari dengan tepat dan rutin, dan memberikan jenis pakan dengan kandungan VCR rendah. Yang kedua, pakan harus memiliki jumlah protein tinggi, sekitar 30%, dan jangan sampai telat memberi makan. Lalu yang ketiga, selain pelet, juga bisa memberikan pakan tambahan berupa keong mas, cincangan ikan runcah, dan potongan sayur. Lalu yang keempat, pastikan air kolam terjaga kualitasnya, yaitu dengan membersihkan sisa pakan dan endapan sisa pakan di dasar kolam. Selanjutnya mengenai pemberian pakan. Ikan lele harus diberikan pakan setiap hari, dan pemberian pakannya jangan melebihi apa yang dibutuhkan ikan di dalam kolam, agar kualitas airnya tidak rusak. Frekuensi pemberian pakan kepada ikan lele sebaiknya dilakukan 4-6 kali sehari dengan interval waktu minimal 2-4 jam. Pakan ikan lele harus mengandung nutrisi yang lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Protein sebagai sumber energi utama bagi lele, dan protein dibutuhkan lebih dari 35% dari bobot pakan lele. Standar pemberian pakan yang baik pada ikan lele harus memenuhi VCR atau Feed Conversion Ratio lebih dari 1. Artinya, rasio pemberian pakan kepada ikan lele dengan penambahan bobot tubuh kurang dari 1, yaitu setiap penambahan 1 kg pemberian pakan akan menambah 1 kg bobot ikan lele. Semakin kecil rasio VCR, akan semakin baik pakannya. Hai, sebelum kita melakukan pemeliharaan ikan lele, yang pertama harus kita ketahui ialah penyakit yang akan dialami ikan lele, dan kita harus tahu bagaimana cara mengobati dan mencegah agar ikan kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rifka Aslika Boruda Manik, saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya dari kelompok 6. Nah, kelompok kami akan menjelaskan persiapan wadah, pemijahan, pemeliharaan larva, pembesaran dan pemberian pakan, penyakit, pengobatan serta pencegahan, panen sampai pasca panen, yang terakhir analisis usahanya. Nah, saya akan menjelaskan tentang penyakit, pengobatan dan pencegahan pada ikan lele. Penyakit parasit merupakan penyakit yang berasal dari organisme yang terkecil, seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa yang berukuran sangat kecil. Nah, penyakit pertama yang dialami oleh ikan lele ini ialah Aeromonas hydropilia. Aeromonas hydropilia ini merupakan penyakit yang berasal dari bakteri Aeromonas. Dengan ciri-ciri tubuhnya sangat kecil dan berbentuk seperti batang yang memiliki cambuk. Nah, cambuk ini berfungsi sebagai alat gerak. Nah, gejala yang akan dialami yaitu warna tubuh menjadi gelap, kulit kesat dan timbul pendarahan, kesulitan bernapas, terlihat megap-megap di permukaan air.
Nah, cara mengobatinya yaitu menggunakan teramisin dalam pakan dengan dosis 50 mg per kilo ikan per hari. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memberikan sulfonamid ke dalam pakan sebanyak 100 mg per kilo ikan per hari selama 3 hari. Nah, yang kedua ada penyakit tuberkulosis. Nah, penyebab penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium fortuitum. Nah, gejala yang dialami ialah tubuh ikan berwarna gelap, perut ikan membengkak, posisi ikan di permukaan air ialah berputar-putar atau miring, jadi dia berenangnya tidak seimbang. Terdapat bintik-bintik putih di sekitar mulut dan sirip. Nah, cara pengendaliannya ialah harus memperbaiki kualitas air dan lingkungan pada kolam. Cara pengobatannya ialah campurkan teramisin dalam pakan dengan dosis 5-7 gram per kilogram ikan per hari selama 5-15 hari. Yang ketiga ialah jamur saprolegnia. Penyakit ini disebabkan oleh jamur saprolegnia yang tumbuh sebagai profit pada tubuh ikan yang lemah. Nah, gejala-gejala yang dialami oleh ikan yang mengalami penyakit ini ialah pada tubuh ikan ditumbuhi sekumpulan benang halus seperti kapas yang dapat ditemukan di sekitaran luka. Nah, bagian tubuh ikan itu sangat lemah seperti di bagian tutup insang, sirip, serta tubuh lainnya. Jamur ini juga suka menyerang telur dengan cara menyelimuti seluruh daerah telur dengan benang halusnya yang seperti kapas. Cara pengendaliannya ialah rendam benih gelondongan dan ikan dewasa dalam larutan malachite green oxalate dengan dosis 2,5-3 ppm selama 30 menit. Nah, kemudian rendam telur dalam larutan malachite green oxalate dengan dosis 0,1-0,2 ppm selama 1 jam atau 5-10 ppm selama 15 menit. Yang keempat ada penyakit trichotillomaniasis atau penyakit bintik putih dan gatal. Nah, penyakit ini berasal dari parasit yang bergolongan ciliata berbentuk bulat, terkadang amoeboid, serta mempunyai inti yang berbentuk tapal kuda yang disebut Ichthyophritis multifilis. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini ialah ikan sangat lemah sehingga sering timbul di permukaan air. Terdapat bintik-bintik putih yang timbul di sekitaran sirip, kulit, dan insang. Ikan memperlihatkan perilaku menggosok-gosok tubuhnya pada dasar atau dinding kolam. Nah, hal ini dikarenakan kulitnya yang gatal oleh penyakit ini. Cara pengobatannya ialah rendam ikan pada campuran larutan formalin 25 cc per meter kubik dan larutan malachite green oxalate 0,1 gram per meter kubik selama 12-24 jam. Ganti kolam air segar dengan air yang segar. Ulangi langkah pengobatan setelah 3 hari. Penyakit yang terakhir yaitu cacing trematoda. Penyebab penyakit ini yaitu cacing kecil Gyrodactylus dan Dactylogyrus, cacing yang menyerang insang, sedangkan cacing Gyrodactylus menyerang kulit dan sirip. Nah, gejala yang dialami ikan yang terkena penyakit ini yaitu insang mengalami luka dan timbul pendarahan. Pernapasan terganggu karena insang ikan telah diserang penyakit ini. Nah, untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara merendam air ikan dalam larutan formalin sebanyak 250 cc per meter kubik air selama 15 menit. Yang kedua, melakukan larutan methylene blue 3 ppm selama 24 jam. Selanjutnya, lakukan larutan kalium permanganate 0,01% selama 30 menit. Selanjutnya, lakukan larutan garam atau NaCl sebanyak 2% selama 30 menit atau larutan NH4OH sebanyak 0,5% selama sekitar 10 menit. Nah, berikut 5 penyakit yang dialami oleh ikan lele serta pengobatan dan cara penjagaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Pujiastuti. Saya dari kelompok ikan lele. Di sini saya akan menjelaskan tentang panen dan pasca panen. Teknik pemanenan terbagi menjadi dua, yaitu panen total dan panen parsial. Panen total merupakan kegiatan memanen keseluruhan ikan yang dibudidayakan. Sedangkan panen parsial merupakan kegiatan memanen ikan dengan cara mengurangi air kolam. Kemudian ikan yang diinginkan baik jenis maupun ukuran dipanen. Aspek teknis: memilih waktu panen yang tepat untuk menghindari stres, kesesuaian dan ketersediaan peralatan panen, pengorganisasian SDM untuk panen. Jika sesuai dengan SOP meliputi alat, bahan, waktu, serta proses panen. Peralatan panen, yaitu serokan, jaring, timbangan, korang atau ember lubang, pompa air, plastik, baskom, dan centong. Pasca panen. Sistem pengangkutan terbagi menjadi dua, yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Secara terbuka, ikan diangkut dalam wadah tertutup atau terbuka, tetapi secara terus-menerus diberi aerasi untuk mencukup kebutuhan oksigen selama pengangkutan. Secara tertutup, ikan diangkut dalam wadah tertutup dengan suplai oksigen yang secara terbatas yang telah diperhitungkan sesuai kebutuhan selama pengangkutan. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan sampai ke konsumen dalam keadaan hidup, segar, dan sehat. 1. Dalam pengangkutan, guna air yang bersuhu rendah kurang lebih 20 derajat Celcius. 2. Waktu pengangkutan hendaknya pada pagi atau sore hari. 3. Jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan faktor yang mempengaruhi kecepatan penurunan mutu ikan segar. Dari jenis dan ukuran ikan. Menurut Murniati dan Sunarman, kecepatan pembusukan ikan berbeda-beda. Ikan-ikan yang kecil lebih cepat membusuk daripada ikan yang lebih besar. Dari kondisi biologis ikan. Menurut Ilyas, ikan yang sangat kenyang akan makanan saat ditangkap, perut dan dinding perutnya segera diurai oleh enzim isi perut yang mengakibatkan perubahan warna perut gosong yang mengarah perut terpusat. Dari suhu ikan. Menurut Ilyas, suhu air saat ikan ditangkap mempengaruhi kemunduran mutu ikan, terutama pada air yang bersuhu tinggi, dan ikan berada lebih lama di dalam air sebelum diangkat. Hal ini mempercepat proses kemunduran mutu ikan. Dari segi cara penanganan dan penyimpanan. Menurut Adawiyah, jika ikan yang dalam keadaan rigor diperlakukan kasar, misal ditumpuk terlalu banyak, terlempar, terkena benturan, dan lain sebagainya, maka pembusukan akan berlangsung lebih cepat. Pembusukan dapat diperlambat jika ikan disiangi dan disimpan pada suhu rendah. Cara kematian dan penangkapan. Menurut Moelianto, ikan yang tidak banyak berontak ketika ditangkap atau sebelum mati, kesegarannya akan lebih tahan. Ikan yang ditangkap dengan trawl, pole, and line, dan lain sebagainya akan lebih baik keadaannya apabila dibandingkan dengan yang ditangkap melalui gill net, long line, dan lain sebagainya. Preparasi ikan lele. 1. Penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara membuang kepala dan isi perut sebelum daging dipisahkan, karena kepala dan isi perut mengandung lemak dan enzim protease yang dapat menurunkan kemampuan gel. Di samping itu, isi perut banyak mengandung bakteri dan juga dapat menggelapkan warna daging. Pada tahap penyiangan, kepala, kulit, dan isi perut dibersihkan karena insang. Isi perut dan sisi merupakan sumber bakteri pembusuk. 2. Pencucian ikan. Dicuci dalam air mengalir agar sisa kotoran yang masih menempel pada daging ikan terbuang, mengurangi bakteri yang ada dan mencegah kontaminasi. Pencucian dilakukan menggunakan air bersih, tidak berwarna dan tidak berbau, dan berasal dari air pump. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Sintana Triniar, saya akan menjelaskan analisis usaha dalam pembudidayaan ikan lele.
Kelebihan usaha ikan lele yaitu bila kita memilih kolam terpal, pembiayaannya lebih murah serta praktis. Selain itu, kondisi air kolam pun juga bisa terkontrol. Yang kedua, jenis ikan ini atau ikan lele bisa hidup dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun, bahkan dalam kekeringan pun dia bisa tetap hidup. Yang ketiga, kita bisa memeliharanya di mana saja, baik itu di pantai, di pesisir, di dataran tinggi, di gunung. Kita bisa memelihara ikan ini karena ikan ini tidak ada ketentuan lokasi atau syarat khusus tertentu. Yang keempat, diminati oleh berbagai macam kalangan masyarakat, sehingga bila kita menjualnya pasti bakal laku. Lalu ada kekurangan dalam usaha ikan lele ini, yaitu pembesaran ikan ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 bulan lebih untuk mencapai panen. Dan sebelum panen kita akan tetap mengeluarkan biaya operasional seperti pemberian pakan, pengaliran air, dan lain-lainnya. Dan bila kita ingin mendapatkan keuntungan atau mendapatkan feedback dari apa yang telah kita tanamkan atau kita modalkan, kita harus menunggu selama 3 bulan lebih. Apalagi ikan lele ini termasuk ikan yang bila kita tidak merawatnya dengan baik atau memeliharanya dengan benar, maka ikan ini akan mudah terkena penyakit atau mati, atau kita mendapatkan kerugian yang tidak kita inginkan. Lalu setelah di akhir video ini, saya akan menunjukkan bagaimana penghitungan biaya operasional dan mendapatkan keuntungannya. Check it out.